Anda tahu kan, kalau kita ngomongin resolusi dari sebuah konflik geopolitik yang masif, kita tuh sering ngebayangin adegan yang sangat sinematik gitu. Kayak ada jabat tangan di ruangan mewah, terus potong pitah, dan tiba-tiba kapal kargo pada bunyiin klakson lagi. Betul, semuanya terasa rapi banget ya kan? Langsung normal. Nah iya, padahal sayangnya dunia nyata tuh jarang banget bekerja kayak naskah film Hollywood. Kita punya kecenderungan pengen nyari kepastian. Negara ini lagi perang atau damai nih. Jalur ini kebuka atau ketutup. Padahal realita di lapangannya jauh lebih abu-abu dari itu. Abu-abu adalah kata yang super tepat buat ngegambarin apa yang lagi terjadi di Selat Hormuz sekarang. Ilusi soal resolusi damai itu ya hancur berantakan kalau Anda perhatiin lebih dekat. Nggak ada hitam putih di sini. Yang ada cuma manuver geopolitik yang bikin pusing. Penuh klaim sepihak dan operasi militer bayangan. Makanya, hari ini kita bakal ajak Anda buat ngebedah situasi yang dampaknya tuh bisa ngerembet sampai ke meja makan Anda sendiri. Kita bakal kupas tuntas klaim pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Iran, respons keras Amerika Serikat, dan efek domino dari perseteruan ini. Dan untuk ngelakuin itu, kita nyandarin analisis kita hari ini dari pembedahan mendalam oleh analis intelijen Glenn Diesen bareng Letnan Kolonel Daniel Davis. Kolonel Davis ini bukan sekedar pengamat di belakang meja ya. Oh jelas bukan, dia veteran tempur 4 kali. Jadi dia paham banget tuh jurang pemisah antara omongan manis politisi di depan kamera sama kenyataan pahit yang dihadapi tentara di lapangan berlumpur. Tepat banget. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita perjelas satu hal dulu buat Anda yang dengerin. Sumber material kita hari ini emang syarat banget sama retorika politik, dari klaim Presiden Trump sampai ancaman petinggi Iran. Benar. Tapi misi kita di sini bukan buat mihak sayap kiri atau kanan. Dan kita sama sekali nggak mendukung pandangan tokoh politik manapun. Misi kita murni cuma bedah fakta, klaim, dan taktik militer di balik berita-berita liar ini. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Mari kita mulai dari jurang raksasa antara apa yang dijanjikan di media sosial sama realita operasional di Laut Teluk sana. Jurangnya tuh bukan cuma lebar ya, tapi dalam banget. Kita lagi nonton diplomasi publik yang jatuhnya murni cuma teater aja. Di layar HP Anda kelihatannya sih ada kemajuan. Kelihatannya damai gitu ya. Tapi operasionalnya beda cerita sama sekali. Coba kita lihat klaim Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Dia baru aja ngelempar pengumuman besar di X atau Twitter. Katanya, Selat Hormuz udah dibuka karena ada gencatan senjata di Libanon. Buat Anda yang cuma baca judul berita, wah, ini kan kemenangan diplomasi. Kelihatannya gitu, tapi tunggu sampai Anda baca syarat dan ketentuannya. Nah, syaratnya mencekik banget. Mereka bilang selat itu cuma terbuka buat kapal komersial, militer dilarang keras lewat. Terus, kargo di dalam kapal nggak boleh punya kaitan sama negara pihak yang berperang versi mereka. Nggak cuma itu, kapal-kapal ini nggak bisa asal berlayar aja, mereka harus ngelewatin rute spesifik yang udah ditentuin sama Iran. Alasannya sih karena ada ranjau laut. Oh wow, rute khusus. Iya, dan yang paling parah, tiap pergerakan kapal harus dikoordinasi penuh sama Korps Garda Revolusi Islam atau ARGC. Itu sih bukan pembukaan jalur internasional namanya. Itu ibaratnya kayak ada orang ngizinin Anda lewat halaman rumahnya, tapi mata Anda ditutup, dituntun sama anjing penjaga, terus Anda dimintain uang tol. Analogi yang pas banget. Mereka pada dasarnya nyandra jalur pelayaran tapi nyebutnya sebagai itikat baik. Dan di sisi lain, arena kita lihat Amerika Serikat yang narasi internalnya juga pada tabrakan. Axios baru rilis laporan katanya ada kesepakatan rahasia AS bakal cairin aset Iran 20 miliar dolar. Gantinya Iran harus serahin 400 kilo lebih material nuklir yang udah diproses 60%. Tapi belum juga beritanya beredar luas, Presiden Trump langsung menghantam laporan itu lewat cuitan di Truth Social. Cuitannya keras banget kan? Keras dan sangat definitif. Dia nolak ngasih 1 sen pun, apalagi 20 miliar dolar, buat apa yang dia sebut sebagai debu nuklir. Trump dekenin kalau blokade Amerika ke Iran bakal jalan terus. Ini tuh kayak bayangin ada 2 orang ngumumin ke publik kalau mereka habis beli rumah bareng. Yang satu bilang itu rumah mewah di kota, yang satunya lagi koar-koar kalau itu cuma gubuk di tengah hutan. Keduanya merasa menang dan pegang kendali. Betul, tapi mereka deskripsiin 2 realitas yang mustahil bisa jalan barengan. Yang sangat menarik di sini adalah gimana pasar global ngerespon Fata Morgana ini. Begitu Iran bikin pengumuman, harga minyak dunia langsung anjlok 12% seketika. Cuma karena cuitan doang,
Cuma karena itu, Wall Street euforia seakan-akan kapal tanker raksasa udah antre keluar dari Teluk. Padahal kalau kita cek data pelacakan satelit hari itu juga, secara fisik pergerakan kapal tuh nggak ada yang berubah. Masuk akal sih. Maksudnya, bayangin kalau Anda tuh CEO perusahaan asuransi maritim di London. Mau nggak Anda merisikokan kapal senilai ratusan juta dolar cuma karena seorang menteri bikin cuitan bagus, padahal Presiden AS bilang blokade masih lanjut? Pastinya nggak ada yang berani. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ibrahim Alakar, juga makin memperjelas kebuntuan ini. Dia bilang situasi Hormuz ini ibarat jalan dua arah atau nggak ada jalan sama sekali. Two-way street or no-way street ya? Ya, kalau AS terus blokade aset Iran, ya gencatan senjatanya batal. Ini kan sama sekali nggak nyambung sama maunya Trump, yang pengen selat terbuka tapi ekonomi Iran tetap dicekik. Anda nggak bisa ngejalanin selat paling strategis di dunia dengan dua bos yang aturannya saling bertolak belakang. Kalau narasi diplomatiknya murni cuma teater, itu ngejelasin kenapa pergerakan militer di lapangan justru makin gila. Sementara politisi sibuk main media sosial, militer kedua negara ini nggak tidur. Benar. Iran sama sekali nggak lagi siap-siap damai. Mereka justru lagi menggali. Menggali beneran? Secara harfiah. Mereka bikin terowongan baru, perluas kota rudal bawah tanah, pindahin aset strategis biar nggak gampang dilacak satelit, dan produksi drone siang malam. Wow! Dan AS pastinya nggak diam aja kan? Tentu nggak. Pentagon udah masukin skuadron pesawat tambahan dan kapal penjelajah. Dan logistik yang dibawa bukan amunisi biasa. Kita ngomongin rudal pencegat kayak SM-2 dan SM-3, sampai senjata ofensif kayak JSM dan Tomahawk. Wait, buat Anda yang mungkin nggak hafal katalog senjata laut, biar saya perjelas. SM-2 dan SM-3 itu kan perisai pertahanan udara di kapal perang. Kalau JSM sama Tomahawk itu rudal serang jarak jauh yang mematikan banget. Tepat. Berarti AS di sana bukan cuma siap nyerang, tapi mereka sangat mengantisipasi serangan balasan masif dari Iran. Menteri Perang AS juga bilang mereka tuh locked and loaded, alias udah siap tempur kalau gencatan senjata ini batal. Dan Trump mengamini postur agresif ini. Dia ditanya apa siap lanjutin permusuhan kalau Iran lewatin batas? Jawabannya tegas. Pasti. Disinilah bagian yang sangat menarik dari analisis Kolonel Davis. Kalau senjata udah kumpul sebanyak ini, publik kan langsung mikir, wah, Amerika bakal invasi darat nih ke Iran, kayak di Irak atau Afghanistan. Tapi Davis bilang, invasi darat ini ketidakmungkinan fisik. Kenapa? Bukannya militer AS punya keunggulan udara absolut. Punya superioritas udara itu satu hal. Tapi menaklukkan negara segede dan sekompleks Iran tuh kalkulasi logistiknya beda dimensi. Davis nekenin, invasi yang sukses butuh prajurit di darat. Dengan luas Iran, AS butuh minimal 400.000 sampai 500.000 pasukan. 500.000 tentara? Iya. Ngurusin makan, logistik, dan keamanan buat 500.000 tentara ngelewatin samudra itu mimpi buruk. Secara instan, kapasitas itu nggak dimiliki AS sekarang. Itu baru jumlah manusianya. Medannya gimana? Geografi Iran tuh benteng alami yang brutal. Bagian barat yang lempel sama Irak itu dipenuhi pegunungan Zagros, batunya curam, berlapis-lapis. Tank dan artileri berat AS bakal susah gerak. Terus kalau masuk dari timur? Kayak lewat Afghanistan gitu? Davis bilang bagian timur itu penuh celah sempit. Masuk lewat sana tuh ibarat masuk ke shooting galeri atau galeri tembak. Pasukan Iran tinggal nangkring di atas tebing dan ngebantai konvoi militer lapis demi lapis dari atas. Oke, jadi invasi darat full itu nggak rasional. Tapi gimana kalau targetnya dikecilin? Misal, AS nurunin marinir buat rebut fasilitas minyak di Pulau Khark doang. Itu kan bisa lumpuhin ekonomi tanpa harus daki gunung. Secara taktis, AS bisa aja ngerebut Pulau Khark dalam semalam. Bendera AS bisa berkibar di sana. Tapi Davis ngingetin, ini jenis kemenangan taktis yang bakal jadi kegagalan strategis. Dia ngebandingin ini sama serangan Ukraina ke wilayah Kursk di Rusia kemarin. Yang pas Ukraina berhasil masuk Rusia dan semua orang nyorakin itu sebagai kemenangan epik? Persis, Ukraina dapat headline bagus beberapa bulan. Tapi secara strategis, pasukan di Kursk itu udah terjebak. Suplai mereka dikepung, Rusia nggak panik. Mereka cuma pelan-pelan nekan pakai artileri dari jauh. Dan hal yang sama bakal kejadian di Pulau Khark. Bakal persis kayak gitu. Iran nggak usah repot-repot ngerebut pulaunya langsung. Mereka tinggal hujani pulau itu tiap hari pakai drone murah sama rudal balistik dari daratan. AS bakal bakar miliaran dolar cuma buat nangkis drone demi mertahanin karang berlumuran minyak. Rezim di Teheran juga nggak bakal jatuh karena itu. Wah,
Ini ibarat dua petinju kelas berat yang lagi terkunci di pojok ring ya. Sama-sama tahu pukulan berikutnya bisa fatal, tapi nggak ada yang mau turunin tangan duluan. Analogi yang sangat akurat. Lalu, apa jalan keluarnya? Kalau invasi darat bukan opsi, gimana AS nyelesain ini? Nah, menurut sumber kita, ada 3 pilihan di atas meja Presiden Trump. Dan jujur, buat Anda yang dengerin, 3 opsi ini ibarat menu di restoran yang semua makanannya dijamin beracun. Anda cuma milih racun mana yang bunuhnya paling lama. Haha, menu beracun. Mari kita bahas opsi A dulu, penyelesaian negosiasi. Artinya, AS harus nelen ludah dan nerima versi modifikasi dari rencana 10 poin yang diajuin Iran. Bentar, soal rencana 10 poin ini, kalau ngelihat betapa pedenya Iran, pasti mereka nuntut kendali penuh sama duit kompensasi gede kan? Banget. Mereka mau kontrol de facto atas Selat Hormuz. Bakal ada sistem kayak gerbang tol maritim gitu. Mereka yang mutusin siapa yang boleh lewat. Wow, gerbang tol? Iya, mereka juga nuntit asetnya dicairin semua, jaminan keamanan absolut, dan mereka nolak keras buat ngebubarin proksi militer atau ngurangin rudal mereka. Gila, kalau Trump ambil opsi A ini, krisis kapal mungkin kelar, tapi dia bakal diserang habis-habisan di dalam negerinya sendiri. Dia bakal dibilang nyerah sama Israel dan para pendukungnya. Pasti, makanya kita masuk ke opsi B, menggandakan serangan. AS keluarin pesawat pengebom silumannya dan bakar habis infrastruktur energi Iran. Terus, bukannya masalah selesai kalau infrastruktur hancur dan Iran kehabisan duit? Teorinya sih gampang, tapi realita geopolitik nggak gitu. Ini justru skenario terburuk buat pasar global. Kalau minyak Iran dibakar, Iran udah punya doktrin baku. Kalau kami nggak bisa jualan minyak, nggak ada satupun negara di Timur Tengah yang boleh jualan. Aduh, mereka bakal nyerang tetangganya. Ya, mereka akan hujani negara-negara GCC kayak Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab pakai rudal, fasilitas desalinasi air, kilang minyak, sampai pangkalan militer AS bakal dihajar. Opsi B ini sama aja ngebakar seluruh ekosistem energi Timur Tengah jadi abu. Oke, itu mimpi buruk. Terus opsi C apa? Opsi C itu operasi kemarahan ekonomi. Daripada nurunin bom, AS milih nurunin jangkar, blokade laut dan udara total. Perang atrisi lambat, AS berharap rakyat Iran kelaparan, berontak, dan gulingin pemerintahnya sebelum Barat kehabisan napas gara-gara harga minyak meroket. Dengar 3 opsi ini, jujur, saya bingung. Kenapa Iran berani main api sejauh ini? Musuh mereka ini punya anggaran militer hampir $1 triliun setahun loh. Bukannya lebih logis buat kompromi dikit biar rezim mereka aman? Ini memunculkan pertanyaan penting, kenapa Iran senekat itu? Nah, Deason sama Davis nunjuk ke satu titik balik psikologis yang krusial, kejadiannya awal 2025 lalu, yang disebut Operasi Midnight Hammer. Operasi serangan udara Israel itu ya? Betul, serangan intensif dan pembunuhan target level tinggi oleh Israel. Sebelum operasi itu, Iran tuh masih milih main aman, nerapin kesabaran strategis. Tapi begitu Midnight Hammer kejadian, kalkulasi Teheran berubah 180 derajat. Mereka ngerasa pasrah tuh nggak ada gunanya. Tepat. Mereka sadar, bersikap nahan diri itu nggak dihargai sama AS atau Israel. Kalau mereka letakin senjata sekarang, musuh cuma bakal isi ulang amunisi buat ngehancurin mereka besok. Masuk akal sih dari sudut pandang mereka. Billboard raksasa, gambar tangan baja menggenggam Selat Hormuz. Itu bukan sekedar propaganda, itu doktrin pertahanan mereka sekarang. Jadi kalau nggak ada yang mau ngalah, pertanyaannya, jadi apa arti dari semua ini buat kita? Dan di segmen ini saya pengen Anda benar-benar dengerin. Karena kita bakal pindah dari manuver jet tempur di Teluk, langsung ke efeknya di dompet dan meja makan Anda sendiri. Fakta pahitnya ini dijelasin sama pakar energi Inggris, mantan Komodor Steve Jeremy. Dia peringatin biarpun besok pagi ada keajaiban, semua pemimpin pelukan, selat dibuka 100%, resesi global itu udah baked in, udah terlanjur terjadi. Tunggu, coba jabarin dikit. Kalau keran minyak dibuka besok, bukannya dalam sebulan harga minyak normal lagi? Kenapa dibilang kerusakannya permanen? Karena logistik maritim global itu bukan kayak saklar lampu yang bisa dipencet nyala mati sembarangan. Waktu krisis ini meledak, 5 dari 6 negara GCC terpaksa stop produksi minyak mentah. Kenapa di stop? Karena tangki penyimpanan raksasa mereka udah penuh mentok. Minyak nggak bisa dipompa kalau nggak ada tempat nampungnya. Dan Anda nggak bisa buang minyak ke padang pasir, kan? Bener juga. Dan kapal tankernya pada takut merapat. Nah, itu.
Buat mulihin ini, perusahaannya harus nyari kapal yang berani, terus harus nego premi asuransi perang di London yang harganya meroket ribuan %. Belum lagi antri kapalnya, terus kosongin tangki darat, abis tangki daratnya kosong, ladang minyaknya baru bisa perlahan dipanasin lagi buat produksi. Proses birokrasi dan teknis ini butuh waktu berbulan-bulan cuma buat balik ke titik awal. Dan selama berbulan-bulan itu, ekonomi kita kelaparan energi. Harga diesel naik gila-gilaan. Dan ini merembet ke krisis yang jauh lebih ngeri dari sekedar bensin mahal. Kita ngomongin pangan. Sumber kita nyebut spesifik soal gimana harga energi bikin suplai pupuk komersial dan gas helium anjlok. Jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, ini tuh namanya efek yang saling menggulung, compounding effects. Pabrik pupuk modern itu butuh gas alam yang super besar. Energi mahal, logistik mandek, pabrik pupuk ngerem produksi. Parahnya, waktunya ini pas banget. Pas musim tanam ya? Betul. Amerika bagian Midwest, negara-negara Asia kayak Filipina sampai Australia tuh lagi masuk musim tanam utama. Jadi bayangin, para petani ini harus bayar diesel traktor yang harganya selangit, terus mereka harus nabur benih pakai pupuk seadanya karena harganya nggak masuk akal, atau barangnya emang gaib. Dan efeknya, tanaman yang kurang nutrisi hari ini hasil panennya bakal hancur 6 bulan lagi. Jutaan ton gandum, jagung, beras bakal hilang dari peredaran global musim gugur nanti. Gila. Kita bukan lagi bahas inflasi saham, tapi kelangkaan makanan beneran. Ini bom waktu yang detaknya pelan, tapi ledakannya bakal ngehantam rak supermarket kita tahun depan. Makanya Davis dan Dizen narik kesimpulan yang suram banget. Kalau akar masalah di Hormuz nggak cepet diselesain, kita bukan cuma bakal masuk resesi dangkal. Kita bisa terjerumus ke depresi ekonomi global. Dan ironisnya, nggak ada satupun politisi yang nantinya bisa berdiri di podium dan bilang kalau perang ini adalah sebuah kemenangan. Itu ngerangkum banget sih esensi obrolan kita hari ini. Kita ini kayak lagi jalan di atas es yang super tipis. Di permukaan, ada omongan manis diplomasi di media sosial. Tapi di bawahnya, ada terowongan rudal yang lagi dibangun, armada tempur yang siap kiamat, dan krisis pangan yang diam-diam lagi nunggu waktu panen. Iya, ini bikin kita sadar betapa rapuhnya sistem peradaban modern kita. Rantai pasokan miliaran manusia ternyata bisa goyah cuma gara-gara kebuntuan taktis di satu perairan sempit. Dan itu ninggalin satu pemikiran provokatif yang pengen saya titipin ke Anda hari ini. Kalau kestabilan harga makanan, pupuk buat petani, dan ekonomi negara-negara yang jaraknya ribuan kilometer itu bisa disandera sama satu selat sempit dan ego beberapa politisi, ini bikin kita mikir keras. Di abad ke-21 ini, apa sih definisi sebenarnya dari keamanan nasional? Apakah tentang punya rudal paling canggih dan kapal induk paling besar? Ataukah keamanan yang sesungguhnya itu adalah kemampuan negara buat mandiri, ngasih makan rakyatnya sendiri, nyalain listriknya sendiri, tanpa harus deg-degan nungguin kapal tanker ngelewatin zona perang di ujung dunia? Sesuatu yang sangat layak buat Anda renungin. Terima kasih udah nemenin kita ngebedah sumber material hari ini. Sampai jumpa di pembedahan berikutnya.